Kali ini kita bakal bahas mengenai hal-hal menarik yang bakal dirasain Karasuno saat melawan Nekoma di lanjutan turnamen nasional musim semi. Kita langsung saja pembahasannya. Seperti yang kita semua tahu, pertandingan antara Karasuno melawan Nekoma ini diibaratkan pertandingan antara tim dengan serangan yang brutal melawan tim dengan pertahanan sempurna. Jujur saja agak sedikit menyebalkan dan lumayan bosan bagi saya melihat rally yang begitu panjang di pertandingan kedua tim ini nantinya. Tapi kali ini kita akan bahas detail-detail menarik yang ada dalam pertarungan di tempat sampah ini. Mari kita mulai pembahasannya sekarang. Nekoma dianggap tim yang biasa-biasa saja. Hal ini ada di penghujung season 4 kemarin kan, dimana ada beberapa penonton yang mengatakan hal itu. Saat bertanding, memang permainan Nekoma terlihat monoton, tapi itu memang filosofi permainan mereka. Mereka bermain dengan sabar dan mengamati cara bermain lawan. Kemudian, mereka mulai membiasakan diri dengan tipikal permainan lawan tersebut, lalu menggunakan strategi yang tepat dalam mengalahkan mereka. Kebanyakan tim lawan akan frustasi menghadapi Nekoma ini, karena sekeras dan seintens apapun serangan yang mereka buat, bola akan selalu bisa diterima receiver Nekoma. Kemudian mereka akan melakukan serangan balik yang terukur untuk mencetak angka. Inilah dasar dari filosofi bermain Nekoma, dan inilah awal dari penderitaan Karasuno nantinya. Karasuno mencoba bertahan. Maksud di sini itu Karasuno bukan menirukan tipikal permainan Nekoma ya. Tapi yang terjadi itu Karasuno sedang berusaha bertahan dari tekanan yang diberikan oleh para pemain Nekoma. Karasuno melakukan serangan yang bertubi-tubi, tapi tiap serangan itu bisa ditahan dan dikembalikan lagi ke lapangan Karasuno. Jadi Karasuno terus-menerus menyerang, tapi hasilnya tetap aja sama. Mereka tetap nggak dapat poin. Jadi maksudnya bertahan di sini itu Karasuno sedang tersiksa karena dipaksa terus menyerang sehingga stamina mereka malah terkuras begitu banyak. Bisa digambarkan di sini kalau sekawanan kucing ini berhasil menjatuhkan para gagak itu ke tanah berulang kali. Buktinya di awal set kedua, Tanaka dan Azumane Asahi sudah mulai kepayahan. Mereka berdua merasa sudah bertanding 5 set saja. Ya wajar juga sih, Karasuno menggunakan taktik serangan sinkronisasi terus-menerus. Memang benar itu adalah serangan yang kuat, tapi nguras stamina banget. Disinilah momen Karasuno bertahan dari penderitaan yang mereka rasakan selama melawan Nekoma. Kenma yang bermain gak seperti biasanya. Kita tahu sendiri Kenma ini adalah pemain yang cerdas, merupakan otak permainan dari Nekoma itu sendiri. Tapi dia memiliki kekurangan di fisik, staminanya buruk banget. Dan saat pertandingan lawan Karasuno nantinya, dia melakukan hal yang gak biasanya. Cukup mengejutkan sih. Dia mampu bergerak cepat lalu melakukan toss dengan menggunakan penerimaan atasnya. 10 jari ya maksudnya di sini. Ini jarang banget dia lakukan mengingat dia adalah pemain yang minim pergerakan alias malas, dan merupakan setter yang selalu menerima umpan manja dari para pemain bertahannya. Kageyama aja sampai terkejut melihat momen dimana Kenma melakukan aksi ini. Dan Kageyama bahkan sempat bertanya kalau Kenma ini ternyata bisa bergerak ya. Aksi lainnya di sini adalah Kenma mampu melakukan aksi seperti yang dilakukan Atsumu di pertandingan lawan Karasuno sebelumnya. Detailnya seperti ini. Saat bola sudah melambung dan dalam kondisi hampir melewati net, Kenma berpura-pura melakukan dam. Terus dia merubah posisi tersebut ke posisi hendak melakukan umpan. Yang terjadi di sini malah bloker Karasuno menyentuh bola yang masih ada dalam area milik Nekoma. Jadi Tsukishima saat itu dianggap melakukan pelanggaran. Poin malah menjadi milik Nekoma meskipun bolanya jatuh ke area Nekoma. Untuk kesekian kali inilah Kenma mempermainkan para bloker yang menjadi lawannya. Karasuno punya Kageyama.
Memang hal itu terlihat seperti biasa ya. Kageyama kan memang pemain Karasuno. Tapi maksudnya di sini itu, seburuk apapun penerimaan yang dilakukan receiver Karasuno dan sehebat apapun usaha Nekoma dalam menghancurkan formasi pemain Karasuno, itu nggak bisa menghentikan Karasuno dalam melakukan serangan. Ya karena itu tadi, mereka punya setter jenius si Kageyama Tobio. Seburuk apapun penerimaan pertama yang dilakukan oleh para receiver Karasuno, Kageyama bakal tetap berusaha memberikan umpan ke para spikernya. Dan umpan itu sendiri sangat stabil, mudah dipukul, dan bisa menghasilkan poin untuk timnya. Ingat ya, formasi yang berantakan setelah menerima bola pertama nggak mempengaruhi performa Karasuno dalam memulai serangannya yang brutal. Ya karena ini tadi, mereka punya Kageyama. Lahirnya tombak dan perisai Karasuno. Bisa kalian tebak sendiri ini julukan untuk siapa? Tepatnya ini adalah milik Yamaguchi dan Tsukishima. Jadi tombak di sini itu adalah awal serangan pembuka jalan, yaitu servis jump milik Yamaguchi yang bertujuan untuk mengacaukan formasi milik Nekoma. Kemudian di tengah kacaunya formasi lawan tersebut, muncullah blok atau perisai dari Tsukishima yang sigap menghentikan spike dari lawan-lawannya. Ini nanti bakal jadi salah satu momen dramatis bagi keduanya. Sebagai tambahan saja, di pertandingan ini juga ada hal yang mengejutkan dalam hal servis. Ternyata Kuro dari Nekoma juga bisa melakukan spike shot, dan itu cukup membuat Karasuno terkejut nantinya. Hinata keberadaannya memudar. Pertarungan di tempat sampah ini berjalan sesuai apa yang diinginkan Nekoma, tepatnya yang diinginkan Kenma sih. Kenma tahu sendiri kalau serangan super cepat Kageyama dan Hinata ini sangat sulit diatasi, tapi Kenma telah menemukan solusi untuk menanganinya. Sekuat apapun suatu serangan, itu nggak bakal berguna kalau nggak bisa dilakukan. Jadi di sini cara Kenma mematikan Hinata itu dengan cara memaksa Hinata melakukan penerimaan pertama secara terus-menerus. Dengan begitu, Hinata jadi nggak bisa melakukan ancang-ancang kan? Kalau nggak bisa melakukan ancang-ancang, otomatis Hinata nggak bisa melakukan lompatan yang tinggi. Udah, simpel gini aja cara mematikan Hinata. Keberadaannya jadi kian memudar di lapangan, dan bahkan beberapa penonton sampai meragukan mengenai peran Hinata yang ada di lapangan. Selain memaksa Hinata terus melakukan penerimaan pertama, pemain Nekoma juga melakukan servis yang nantinya juga menutup jalur ancang-ancang Hinata. Ini servis yang membuat pemain lainnya menerima bola tepat di samping Hinata berdiri. Di sini nanti Hinata benar-benar dibungkam. Dia seakan-akan menjadi nggak berdaya. Tapi nggak semudah itu juga rencana Nekoma terus berjalan. Hinata akan bangkit tentunya, dan kalian tahu sendiri itu karena Karasuno juga memiliki sang setter jenius mereka. Oh iya, di pertandingan ini nanti, selain Hinata melakukan comeback yang luar biasa, Hinata juga kembali melakukan penerimaan dramatis dari spike yang keras milik Taketora. Kehilangan set pertama. Jadi nantinya Karasuno itu bakal kalah dulu di set pertama. Ini karena ulah kecerdasan plus kelicikan dari Kozume Kenma. Di akhir set pertama, Kenma menempatkan bola di titik buta jalur serangan Karasuno. Jadi gini, sebelum Kageyama melakukan toss, harus ada penerimaan pertama dulu kan? Tapi di sini semua pemain Karasuno malah sudah ambil ancang-ancang untuk persiapan melakukan serangan sinkronisasi. Yang ada, bola dari Kenma tadi malah jatuh langsung ke lapangan Karasuno. Ya karena nggak ada yang memperhatikannya, mereka malah fokus semua mau nyerang. Hal ini dilakukan Kenma dengan perkiraan yang begitu matang sebelumnya. Dia udah nemuin sedikit celah dalam pola penyerangan Karasuno. Dia pun nantinya terus melakukannya di set yang berikutnya. Ya gimana lagi, Kenma ini emang cerdas dan licik juga kan. Spiker Karasuno dibuat depresi. Ini sudah terlihat sejak awal pertandingan sih. Berapa kali pun bola dipukul ke arah lapangan Nekoma, bola selalu bisa diterima pemain bertahan mereka
dan bahkan Nekoma mampu menyerang balik. Tapi nanti ada satu rally yang begitu panjang di mana terjadi dibungkamnya spike Azumane Asahi yang begitu keras, dihentikan oleh hawa keberadaan Yaku saja. Maksudnya gini, Yaku nggak melakukan apapun, dia hanya menunjukkan hawa keberadaannya. Sehingga sebelum melakukan spike, Asahi secara sadar melihat posisi Yaku di pertahanan Nekoma. Akhirnya Asahi berusaha memukul ke tempat selain di mana Yaku berada. Asahi di sini berusaha begitu keras untuk menghindari Yaku, tapi yang terjadi malah pukulan Asahi keluar. Paham kan kalian di sini? Begitu kerasnya Asahi ingin menghindari Yaku, karena dia merasa kalau pukulannya diarahkan ke Yaku, dia pasti bisa menerimanya. Inilah tekanan yang dirasakan para spiker Karasuno saat melawan Nekoma. Dan untuk kemampuan Yaku ini bahkan sudah diakui oleh Bokuto Kotaro itu sendiri. Ini wajar juga sih melihat di masa depan Yaku adalah libero dari timnas voli Jepang. Boom jump milik Hinata. Akhirnya setelah melewati beberapa trial dan error yang lumayan banyak, Hinata akhirnya bisa melakukan lompatan yang lebih tinggi dari biasanya. Lompatan Hinata kali ini udah kayak Korea aja lompatannya. Selama ini permainan Hinata kan berfokus pada keahliannya sebagai pengecoh yang melompat ke sana kemari. Tapi sekarang Hinata juga fokus pada kekuatan lompatannya itu sendiri, dimana dia yang sekarang sudah bisa melompat lebih tinggi dari para bloker lawan. Bahkan terlihat pukulan Hinata sudah seperti di atas para bloker. Kelihatannya aja sih. Ini nanti bakal jadi momen comeback yang luar biasa dari Hinata saat melawan Nekoma. Ini merupakan kebangkitan Hinata dari keterpurukan yang dibuat oleh Kenma kepadanya. Dan di momen inilah Kenma akhirnya sadar bahwa combo Kageyama dan Hinata sudah bukan lagi iblis dan tongkatnya. Kali ini sudah menjadi iblis dan iblis. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Cek juga video kami yang lain ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.